Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita lanjutkan kemarin sampai poin berapa Mas ya? Ke-6 ya. Yang ke-7, dalam akidah salaf terdapat keselamatan bagi orang yang berpegang padanya, serta memasukkannya dalam golongan yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW dengan kemenangan di dunia serta keselamatan di akhirat. Keselamatan apa yang dimaksud Pak? Di sini beliau mengatakan bahwa ya, di dalam akidah salaf terdapat keselamatan bagi orang yang berpegang padanya. Keselamatan seluruhnya dalam akidah, maka akan selamat dari penyimpangan-penyimpangannya. Dalam masalah ibadah akan selamat dari berbagai macam bid'ah-bid'ah dan praktek-praktek ritual ibadah yang diada-adakan. Kenapa? Karena akidah salaf menyuruh supaya benar-benar ittiba, ya, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang Rasulullah lakukan, lakukan. Apa yang Rasulullah tidak lakukan, jangan lakukan. Dan mereka punya kaidah bahwa masalah ibadah pada asalnya apa? Ya, al-aslu fil ibadah, kata mereka, al-mana', tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah, bukan hak siapa-siapa. Dan Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Ya. Makanya akidah salaf berdasarkan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Makanya akidah mereka betul-betul murni. Ya, cara salat mereka betul-betul melihat bagaimana cara salat Rasulullah. Tata cara zakat mereka, puasa, haji, dan yang lainnya, dan mereka tidak berani untuk membuat-buat sebuah ritual kecuali setelah ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam muamalah mereka pun selamat dari riba, selamat dari gharar, ketidakjelasan, ya, selamat dari kecurangan, karena mereka tahu bahwa itu semua dilarang oleh Rasulullah SAW. Riba, kata Rasulullah, 1 dirhamnya sama dengan 36 kali berzina. Iya, Nabi juga melarang semua jual beli yang bersifat gharar dan yang lainnya. Mereka berhati-hati dalam masalah muamalah, sehingga mereka selamat dalam muamalah. Dalam akhlak mereka pun selamat karena mereka berusaha mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dalam akhlak mereka, sehingga akhlak mereka itu, ya akhwal Islam azakumullah, ya, betul-betul mengikuti akidah apa tuntunan Rasulullah SAW. Mereka tidak salah dalam akidah, dalam akhlak, walaupun memang secara individunya ada yang akhlaknya tidak baik. Iya. Berarti yang disalahkan jangan manhajnya, jangan salafnya. Yang disalahkan tuh siapa, Pak? Individunya dong. Iya. Kalau misalnya ada orang yang ini orang ngikutin akidah salaf tapi kok akhlaknya jelek sih, buruk sih, yang salah siapa? Iya, salafnya, akidah salafnya, apa yang salah orangnya, Pak? Tentu kita katakan orangnya yang salah. Ikhwan Islam azakumullah, karena akidah salaf selalu menyeru kepada akhlakul karimah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat timbangannya nanti pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Maka mereka selamat juga dalam tata cara memahami agama, karena tata cara memahami agama mereka mengikuti salafus salih. Ya, fanatik mereka selamat. Fanatik mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada kelompok, bukan pada golongan. Cinta dan benci mereka pun selamat. Kenapa? Karena ya, mereka mengikuti Al-Quran dan hadis yang mewajibkan untuk cinta karena Allah dan benci karena Allah.
bukan cinta karena kelompok atau kepentingan dunia. Iya. Tata cara mereka mencintai pun selamat. Tata cara mereka membenci pun selamat. Kenapa? Karena itu semua sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ya akhi, orang yang mengikuti akidah salaf pasti selamat Pak, dalam seluruh lini, dalam seluruh sisinya. Yang kedelapan, bahwa berpegang teguh dengan akidah salaf adalah salah satu sebab yang tersebar untuk kokoh dalam agama. Kenapa Pak? Karena akidah salaf selalu menganjurkan untuk selalu mempelajari Al-Quran dan hadis. Ya. Sementara mempelajari Al-Quran dan hadis sebab terbesar seorang hamba jauh dari kekafiran. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 101. Ayat 100 ya. Dalam surat Ali Imran ayat 100 Allah berfirman, "Wa kaifa takfurun wa antum tutsla alaikum ayatullah wa fiikum rasul. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya? Kata Ibnu Katsir, ai annal kufra ba'idun ankum, artinya kekafiran itu akan jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutsla. Tutsla di sini berbentuk fi'il mudhari yang punya makna istimrariyah, terus-menerus. Sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat Allah dan pada kalian rasulnya. Ini jaminan kata para ulama bahwa siapa saja yang terus-menerus mengkaji Al-Quran dan hadis, dia tidak akan pernah kafir, dia akan kokoh dalam agamanya Pak. Maka dari itu akidah salaf senantiasa menganjurkan pemeluknya untuk udah cukupkan diri dengan Al-Quran dan hadis dalam memahami din. Iya, mereka menganjurkan kita terus membaca Al-Quran. Mereka menganjurkan terus mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Ini sumber Pak, bahkan pokok yang paling mendasar. Siapa saja yang ingin kokoh di atas agamanya wajib melakukan seperti ini. Akidah salaf menganjurkan kita untuk menjaga agama Allah. Sedangkan menjaga agama Allah sumber ya datangnya penjagaan Allah kepada kita. Rasulullah sabda, "Ihfazillah yahfazka." Jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Makanya ya akhi, bagaimana seorang hamba tidak akan kokoh sementara akidah salaf menganjurkan ia untuk senantiasa sholat tahajud. Iya, salafus salih menganjurkan untuk senantiasa banyak beramal soleh. Sementara sholat tahajud, amal soleh, baca Quran dan yang lainnya akan memberikan kekokohan dalam hati seorang hamba. Makanya orang yang berpegang kepada manhaj salaf, dia pasti akan kokoh dalam berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang yang ngaku salafi kok ya malah berubah, gimana tuh? Ya bisa jadi karena dia tidak mengikuti anjuran salafus saleh untuk senantiasa apa? Ya beramal saleh, untuk senantiasa ya berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Bisa saja dia mengatakan, "Oh saya ikut salaf, saya salafi," tapi ternyata riba masih dimakan, tapi ternyata maksiat masih diembat. Akhirnya itu yang membuat hatinya tidak kokoh di atas keimanan ya akhwal Islam. A'azakumullah wa iyyakum. Yang kesembilan, akidah salaf sangat memberi pengaruh yang besar pada perangai dan akhlak orang yang berpegang teguh padanya. Ya, akidah salaf sangat memberi pengaruh yang besar pada perangai dan akhlak orang yang berpegang teguh kepadanya. Pak, yang namanya akhlak itu mengikuti akidah. Semakin kuat akidah, semakin bagus akhlak. Semakin kurang kuat akidahnya, semakin kurang bagus akhlaknya. Kata Rasulullah SAW, "Afdhalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa." Mukmin yang paling utama imannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Berarti orang yang imannya sempurna, artinya akhlaknya akan baik. Dan orang yang akhlaknya kurang, itu menunjukkan kekurangan pada akidahnya.
Makanya di awal-awal Islam yang Rasulullah SAW dakwahkan dua, Pak. Akidah, akhlak. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, "Mada ya'muru hadzal nabi?" Apa sih yang diperintahkan oleh nabi itu? Kata Abu Sufyan, dia waktu itu masih kafir. Yaqul nabi itu berkata, "U'budullah wa la tusyriku bi syai'a." Ibadahlah kamu kepada Allah, jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Wa ya'muruna bis-sholati wa ya'muruna bis-sholati wal 'afafi was-silah was-sidq. Dan ia menyuruh kami untuk sholat, menyuruh kami untuk jujur, menyuruh kami untuk menjaga kehormatan diri, menyuruh kami untuk menyambung silaturahim. Ini akhlak, akidah dan akhlak ya akal Islam. Makanya ya akhi azakumullah wa iyyakum, orang yang mengikuti manhaj salaf dia berusaha untuk mempraktikkan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajahnya yang selalu berusaha untuk terlihat senyum. Karena ia tahu Rasulullah SAW selalu terlihat wajahnya berseri-seri. Ya. Demikian pula akhlaknya, dia ingin selalu memberikan manfaat kepada manusia karena ia tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Seorang suami yang mengikuti manhaj salaf, ia akan menjadi suami yang terbaik untuk istrinya karena ia tahu Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik untuk istrinya dan aku yang terbaik untuk istriku, kata Rasulullah. Seorang istri yang mengikuti manhaj salaf, dia akan menjadi istri yang terbaik untuk suaminya. Karena ia tahu Nabi SAW bersabda, "Unduri aina anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihat oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Seorang akhwat Islam, tetangga yang ikut manhaj salaf, ya dia tidak akan pernah berani mengganggu tetangga yang lain. Karena Nabi SAW selalu mewasiatkan masalah tetangga. Kata Rasulullah, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya. Seorang rakyat yang ikut manhaj salaf, dia berusaha untuk sabar menghadapi ya pemimpinnya yang semena-mena, dan dia tidak memberikan nasihat kecuali dengan cara yang lebih utama dan lebih baik. Tidak ia menebarkan aibnya di media massa dan yang lainnya. Karena itu Nabi SAW yang memerintahkan kepada kita, dan itu fatwa-fatwa para ulama salafus saleh. Seorang pemimpin yang ikut manhaj salaf, dia akan berusaha untuk menegakkan syariat Allah, berbuat adil pada rakyatnya. Maka semua orang yang ikut manhaj salaf, maka ia akan baik akhlaknya, Pak. Ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan kepada seluruhnya, kepada orang tua. Pasti akal Islam azakumullah wa iyyakum. Yang keberapa? Yang ke-10. Akidah salaf adalah sebab yang terbesar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaannya. Kemudian apa yang telah kita bicarakan ini menggiring kita kepada pembicaraan yang mempunyai hubungan erat dan pembahasan di atas, yaitu kekhususan manhaj salaf, nanti akan dibahas insyaallah. Beliau mengatakan akidah salaf adalah sebab yang terbesar untuk dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Pertama, akidah salaf menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, bahwa ibadah hanya untuk Allah saja. Bukan karena mengharapkan pujian manusia, tidak. Bukan karena mengharapkan kesenangan dunia, bukan. Akidah salaf menyuruh supaya mereka ibadah hanya untuk Allah. Ya, ikhlaskan niat kamu. Betul-betul. Akidah salaf yang kedua, Pak, yang memahamkan dan menyadarkan manusia tentang hakikat kehidupan dunia. Bahwa kita hidup di dunia tidak akan lama. Kita hidup di dunia sementara.
Ya, Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Akidah salaf menyeru umatnya jangan sampai tertipu dengan dunia. Ya. Orang yang tahu tentang hakikat dunia dan ia akan kembali kepada Allah, dia pasti akan menjadi hamba yang selalu bertakarub dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang mengikuti manhaj salaf, Pak, tawakalnya hanya kepada Allah. Ya. Cinta dan bencinya karena Allah. Berharapnya hanya kepada Allah. Sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang betul-betul bertakarub dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Pak? Akidah salaf selalu memberikan semboyan. Waktu adalah pahala. Usahakan setiap perbuatan kamu bernilai pahala. Kerjanya kamu dengan niat kamu mencari nafkah dapat pahala. Iya. Allah berfirman, fa idza faragta, apa Pak? Dalam surat apa itu? Surat Al-Insyirah. Fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai dari satu ibadah, berdirilah menuju ibadah yang lain. Ya, demikian kebanyakan para ulama tafsir menafsirkan begitu. Ya, sebagian ulama tafsir memberikan contoh. Kalau kamu selesai sholat, maka segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini menjadi moto seorang muslim, seorang akidah salafi. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari satu ibadah, bersiaplah kepada ibadah berikutnya. Dan ia tahu bahwa ibadah itu bukan hanya sebatas baca Quran, ya, sholat, tidak. Tapi ia tahu bahwa ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai, berupa perkataan atau perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Iya. Sehingga apa, Pak? Mencari uangnya ia jadi pahala, alhamdulillah. Olahraganya dia jadi pahala dengan niat dia. Ya, saya mau olahraga supaya niatnya sehat, bukan hanya sebatas senang, tapi juga saya ingin badan saya sehat. Kalau saya sehat, saya bisa beribadah kepada Allah dengan enak. Dengan niat itu dapat pahala. Bercandanya dia dapat pahala. Ya, dia niatkan dengan bercanda tersebut menghilangkan ya kesenjangan dan lebih mempererat persaudaraan. Dan ia berusaha menjauhi dusta dalam bercanda, sehingga ia betul-betul berpahala dalam bercandanya, Pak. Makannya dia berpahala. Kenapa? Dengan dia makan, dia berniat mudah-mudahan saya bisa kuat dalam beribadah kepada Allah dan juga dalam rangka memenuhi hak tubuh saya, pahala. Iya. Sehingga waktu-waktu dia berpahala seperti ini, bagaimana tidak akan menyebabkan seorang hamba selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah ya akhi yang diinginkan dari manhaj salaf, bahwa posisikan Anda sebagai hamba. Yang namanya hamba harus tahu diri bahwa dia milik Allah. Berarti dia harus menghambakan dirinya hanya kepada Allah, bukan kepada uang, bukan kepada ya jabatan, bukan pada kedudukan. Rasulullah sabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul qatifah, ta'isa wantakasa. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya baju, celaka hambanya mantel. Celaka dan celaka, kata Rasulullah. Sehingga akhirnya ia tidak ingin menghambakan dirinya kepada uang. Dia hanya hambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang itu dia tidak simpan di hatinya, tapi uang dia simpan di tangannya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga uang tidak membuat dia kikir. Sehingga apa? Harta yang dia miliki jadi ibadah. Ya, Nabi mengatakan ni'mal mal lirajulis salih. Sebaik-baiknya harta ketika dimiliki oleh orang yang saleh. Karena harta itu jadi bermanfaat untuk dakwah, untuk Islam, untuk kaum muslimin, untuk fuqara, untuk masakin. Ya. Orang yang mengikuti manhaj salaf, Pak, dia selalu berpikir bagaimana saya bisa membantu orang-orang lemah.
Ya. Karena ia tahu nabinya bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sa'i 'alal armalah wad-du'afa kal mujahid fi sabilillah wa kas-sha'im alladzi la yuftir wal qa'im alladzi la yaftur. Orang yang senantiasa memperhatikan para janda dan orang-orang lemah, pahalanya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah, dan sama dengan orang yang berpuasa yang tak pernah berbuka, sama dengan orang yang selalu tahajud tak pernah lelah-lelahnya. Maka ia orang yang mengikuti manhaj salaf, Pak, sangat memperhatikan ya sekelilingnya. Adakah orang miskin yang bisa ia bantu? Ya, adakah para janda yang lemah yang bisa ia bantu? Adakah orang-orang yang perlu dibantu? Maka orang yang berakidah salaf, yang dia pikirkan bagaimana saya bermanfaat untuk manusia. Masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Bagaimana tidak menjadikan seorang hamba sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Orang yang berakidah salaf sangat semangat sekali memperhatikan anak yatim. Karena ia tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Aku dan orang yang menanggung hidupnya anak yatim itu seperti ini di surga nanti, dekat. Sehingga ia semangat untuk menyayangi anak yatim. Iya. Subhanallah ya akhi, anzakumullah wa iyyakum. Bagaimana tidak, Pak? Orang yang mengikuti manhaj salaf, keinginan dia hanyalah ridho Allah semata. Sehingga dia berusaha untuk dalam perbuatannya, ucapannya menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mengikuti manhaj salaf itu orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling lurus akidahnya, orang yang paling lurus ibadahnya, dan menjadi orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Makanya orang yang mengikuti manhaj salaf, matanya itu mata kasih sayang kepada manusia. Yang dia pikirkan bagaimana dia seorang muslim, dia manusia dapat hidayah seperti saya dapat hidayah. Karena ia tahu Nabinya SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Ketika ia dapat hidayah, dia berharap orang lain dapat hidayah. Ketika ia mendapatkan kesenangan, dia berharap orang lain dapat kesenangan. Ketika ia tahu bahwa dirinya tidak suka untuk mendapatkan kesusahan, ia tidak suka orang lain dapat kesusahan. Bahkan akhwal Islam azakumullah, orang yang berakidah salaf, ketika melihat temannya jatuh kepada kesalahan, dia sedih. Seakan-akan dia yang berbuat salah. Iya, dan dia pun tidak mentertawakan temannya tersebut karena ia tahu bahwa itu perbuatan yang tidak layak bagi seorang yang mengikuti manhaj salaf. Makanya ya akhi, orang yang mengikuti manhaj salaf nggak mudah memvonis orang kafir. Ya, yang dia pikirkan bagaimana saya memberikan hidayah dulu, bagaimana dia mengajak kepada manusia kepada kebaikan. Beda dengan orang yang tidak mengikuti manhaj salaf, mudah memvonis kafir lah, apalah, sesat dan yang lainnya. Oh enggak, orang yang ikut manhaj salaf yang dia pikirkan bagaimana mendakwahi dia dulu, bagaimana dia dapat hidayah. Ya karena memang tujuan daripada disyariatkannya berbagai macam syariat itu untuk memberikan hidayah. Ia tahu Al-Quran itu sebagai hidayah. Allah berfirman, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, sebagai hidayah untuk orang yang bertakwa. Maka akhi azakumullah wa iyyakum, bagaimana akidah salaf tidak menjadikan pelakunya menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaannya seperti ini, akhi Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya ya akhi, orang yang betul-betul berpegang kepada akidah salaf itu luar biasa hidupnya, Pak. Iya. Dia tidak menjadi beban untuk masyarakat, tidak. Dia tidak pernah ingin membebani masyarakat. Makanya Pak, orang yang ikut akidah salaf itu nggak kenal istilah pengangguran, Pak.
Ya, dia akan terus bekerja, mencari nafkah, menghasilkan. Ya, walaupun nggak punya pekerjaan tetap, walaupun di PHK ya nggak masalah, rezeki dari Allah kok. Karena keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah pemberi rezeki, karena keyakinan yang sangat luar biasa bahwa Allah yang menanggung hidup hamba-hambanya, sehingga akhirnya dia tidak pernah kenal putus asa dalam hidupnya, Pak. Tak pernah kenal putus asa. Kegagalan bagi dia bukan sebuah cambuk yang menyebabkan dia mundur, tapi cambuk yang membuat dia terus maju dan maju. Karena ia tahu bahwasanya di balik kesulitan akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sehingga dia pun harapannya panjang sekali, Pak. Ya. Orang yang mengikuti akidah salaf itu, Pak, Masya Allah, ya, hidupnya itu dipenuhi dengan kesabaran. Kesabaran dia di dalam bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan. Sabar dia ya untuk mendidik anak dan istrinya. Sabar dia di atas kebaikan. Kenapa? Karena Nabi Allah dan Rasulnya memerintahkan dia bersabar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaranmu dan berjagalah di tapal batas. Iya, dan bertakwalah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Sehingga pada waktu itu akhi, orang yang mengikuti manhaj salaf akan terlihat dia orangnya sabar. Orang yang ikut manhaj salaf, Pak, dia tidak akan temperamenan, cepat marah, enggak. Kenapa? Karena tahu Nabi SAW bersabda, la taghdab, jangan marah. Karena ia tahu bahwa Nabi SAW mengatakan apa? Man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunaffidha da'ahu Allahu yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu min al-hurin ma syaa. Siapa yang berhasil menahan amarahnya, ya. Dalam satu riwayat yang lain, siapa yang berhasil menahan amarahnya, Allah akan penuhi keridhaan di hatinya pada hari kiamat. Dalam hadis ini, siapa yang menahan amarahnya sementara ia mampu untuk melakukannya, ia akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian ia pun disuruh memilih bidadari surga yang ia mau. Maka orang yang ikut akidah manhaj salaf, Pak, dia tidak akan jadi orang pemarah, tidak akan jadi temperamenan. Berubah 180 derajat, yang tadinya pemarah menjadi orang yang sabar. Iya. Orang yang mengikuti akidah salaf di akhir Islam, dia berhati-hati dalam kehidupannya. Tidak mudah men-share berita, tidak mudah pula ia menerima berita. Karena semua sudah ada patokan-patokan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak mudah ia terkena isu. Makanya kalau ada sebagian ya yang mengklaim mengikuti akidah salaf tapi mudah terkena isu, mudah men-share, itu akibat karena ketidakfahaman dia terhadap sebagian manhaj salaf. Makanya ya akhwat Islam azakumullah wa yakum, lihatlah betapa indahnya akidah dan manhaj salaf ini. Ya, membimbing manusia untuk menjadi manusia yang sempurna dalam kehidupan itu. Membimbing manusia untuk senantiasa apa? Ya, bertakwa kepada Allah. Karena simbol dia adalah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sebagaimana itu wasiat Rasulullah kepada sebagian sahabat. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan burukmu. Dan berakhlaknya kepada manusia dengan akhlak yang baik. Itu ya akhi, ya, motonya orang yang ikut akidah salaf. Orang yang ikut akidah salaf, Pak, tidak akan pernah membalas maksiat dengan maksiat, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Karena ia tahu nabinya bersabda, wa in imru'un ayyaraka aw syatamaka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi bi amrin ta'lamu fihi wa da'wa balu alaihi. Apabila ada orang yang mencaci maki kamu, memburuk-burukan kamu dengan aib yang ia tahu ada pada dirimu, kata Rasulullah,
maka jangan kamu balas dengan memburuk-burukan dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Biarkan dosanya untuknya dan pahalanya untukmu. Maka ia tidak mau membalas orang yang memburuk-burukan dirinya dengan aib yang ada dia pada diri dia. Udahlah, cuekin aja. Dosanya buat dia, pahalanya buat saya. Masya Allah. Orang yang ikut akidah salaf, lisannya terjaga, Pak. Takut dia menggibah orang. Untuk membicarakan keburukan orang, takut dia. Karena tahu Allah melarang dalam Al-Quran Karim. Orang yang berakidah salaf tidak berani dia memperolok orang lain, Pak. Karena ia tidak tahu apakah orang yang diperolok, bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dilarang oleh Rabbnya. Orang yang mengikuti akidah salaf ya akhal Islam azakumullah, hatinya bersih kepada manusia, lisannya pun selamat dari manusia. Nah, inilah akhi azakumullah yakum. Jadi sebetulnya akidah salaf ini luar biasa, Pak. Yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita betul-betul mempraktikkan akidah salaf ini, Allah yang menjadi manusia yang luar biasa. Allahu a'lam. Sekira cukup dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita buka tanya jawab. Silakan. Ustaz, mohon dijelaskan contoh ilmu kalam dan ilmu filosofi yang dikatakan tidak boleh dipelajari. Sebetulnya sih Pak, sudah saya sebutkan tadi bahwa ilmu filsafat dan ilmu kalam itu lebih banyak berbicara tentang agama, tentang Allah, tentang malaikat dan masalah akidah dengan akal-akalan semata. Iya. Contoh daripada ilmu kalam adalah pembicaraan Allah dengan akal. Ya, contoh misalnya adanya orang-orang yang menolak sifat Allah karena dengan akal. Kalau Allah bersemayam di atas arasy, wah berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah lemah, makhluk. Berarti tidak mungkin Allah bersemayam di atas arasy. Nah, ini hasil ilmu kalam namanya. Sementara kita akidah salaf berkata Allah bersemayam di atas arasy, tidak menunjukkan Allah butuh tempat. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kalau di mahasiswa IAIN tuh Pak. Ya, biasanya mahasiswa-mahasiswa baru itu suka diberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia itu ragu terhadap Allah. Ya, sampai-sampai ada seorang mahasiswa datang ke saya, Ustadz, saya bingung nih dikasih pertanyaan jawabannya apa ya? Apa? Katanya Allah mampu tidak untuk menciptakan sesuatu yang lebih sempurna dari dirinya. Kalau disebut mampu, berarti ada yang lebih sempurna dari Allah dong. Kalau disebut tidak mampu, berarti Allah lemah. Jadi jawaban yang benar gimana ya? Saya bilang ke dia, ini dia nih akal-akalan nih. Terus gimana jawabannya? Pertanyaannya sudah salah. Pertanyaannya salah, pasti jawabannya pasti salah juga. Karena Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Tidak boleh. Yang kedua, sesempurna apapun kalau diciptakan, tidak mungkin bisa lebih sempurna daripada yang menciptakan. Ya. Namanya juga diciptakan makhluk. Yang namanya makhluk tetap saja diciptakan. Tidak akan mungkin pernah lebih sempurna daripada yang menciptakan. Akal Islam azakumullah. Nah, inilah Pak ya. Jadi akhirnya semuanya dengan akal aja, semuanya dengan pikiran aja. Ini yang berbahaya ya. Akal Islam ini bisa merusak akidah seorang hamba. Ya. Mengapa kajian salaf tidak pernah disiarkan di TV nasional? Sebab kalau disiarkan nanti TV-nya nggak laku Pak. Disebut Wahabi, disebut ekstrim. Iya Pak.
Karena kan ustadz-ustadz salaf itu tidak mengharapkan banyaknya pengikut kok. Yang dia inginkan bagaimana menyampaikan kebenaran. Ya. Dia berusaha mengikuti metode para rasul dalam berdakwah, berusaha menyampaikan tauhid, bahaya syirik. Ya, berusaha untuk menyampaikan kepada manusia tentang wajibnya ikut Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Berusaha untuk ittiba kepada Rasulullah dan menjauhi ibtidah, berbuat bid'ah. Nah, kalau misalnya yang seperti ini masuk ke televisi, Pak, televisinya nggak laku. Ya, salah satu TV nasional yang sering sekali, Pak, menyajikan kajian yang insya Allah yang berbau sunnah itu Trans 7 dan Trans TV. Ya, dengan acara-acaranya khazanah dan yang lain, walaupun ya bercampur dengan musik kayak gitu, Pak, tapi yang disajikan alhamdulillah berusaha untuk merujuk ke sana. Apa yang terjadi, Pak? Pemiliknya ya ditelepon, apa katanya? Wahabi sudah menguasai televisi kamu ya. Ya. Akhirnya Bapak ya begitu. Ketakutan pemiliknya, jadi gimana. Walaupun ya alhamdulillah kru-krunya karena sudah terbiasa dengan yang kayak gituan, makanya pas diganti pematerinya tetap aja krunya nggak mau. Alhamdulillah begitu, Pak. Iya. Tapi ya begitu, walaupun memang masih bercampur, tapi saya melihat satu-satunya televisi nasional yang berusaha untuk menyajikan ya itu, Pak. Tapi itu selalu dapat tuduhan Wahabi, ya apa ini mendakwakan akidah ISIS dan yang lainnya, macam-macam gitu, Pak. Makanya itulah diantara sebabnya kenapa ya ustadz-ustadz yang mengikuti akidah salaf tidak bisa masuk ke TV nasional, karena juga mereka berpikir buat apa saya masuk TV nasional. Saya acaranya cuma setengah jam, acara maksiatnya 24 jam, nggak ada manfaatnya. Mendingan kita bikin televisi sendiri, murni semua untuk dakwah. Alhamdulillah ada Insan TV, Rojak TV, ya Wesal TV muncul kemudian untuk menyajikan betul-betul ini loh akidah salaf. Udah cukupkan itu aja udah. Ya, tapi untuk naik ke tingkat nasional nggak ada fulusnya, Pak. Ya susahnya kita kan, masalahnya, Pak. Andaikan ada konglomerat gitu ya, Pak, yang ikut akidah salaf aja ya, mau mendirikan TV nasional, alhamdulillah banget gitu kan. Masalahnya kita nggak ada konglomerat yang ikut akidah salaf, Pak. Sebab kalau konglomerat ikut akidah salaf, bingung juga dia, Pak. Ya. Bingungnya kenapa? Akidah salaf mengharamkan riba, mengharamkan ini, pusing dia, semua haram. Sementara konglomerat kan maunya semuanya enak, ya susah. Makanya yang ikut akidah salaf hanyalah betul-betul yang murni, sami'na wa ta'na'nya, taslimnya itu murni kepada Allah dan Rasulnya. Makanya tidak aneh kalau pengikut para nabi itu kebanyakan orang-orang lemah, bukan dari orang kaya. Ya udahlah, kita berarti berdakwah semampu kita. Dengan alhamdulillah yang sekarang ada pun juga sudah alhamdulillah banget, ada radio, ada televisi. Ya, kita berusaha, mudah-mudahan kita mendoakan ada orang konglomerat yang kaya raya, yang duitnya nggak berseri, ya, yang mau ikut manhaj salaf. Kalau di Saudi sih banyak, Pak, orang kayak gituan. Ya bahkan televisi nasional Saudi, masya Allah, ya itu televisi Mekah, Madinah itu, ya kalau Bapak lihat itu isinya cuma baca Quran, ya hadis, fatwa para ulama, masya Allah. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Bagaimana dengan orang yang mengaku salaf? Ibadahnya baik, rapi, baik akhlaknya, tapi akhlaknya kepada sesama muslim kurang. Nah, berarti dia mengikuti manhaj salafnya setengah-setengah nih. Ya.
Ngikutin akidah salaf, oh saya ikut. Ibadahnya saya ikut. Akhlaknya kurang. Berarti ini ada sesuatu, Pak. Dia belajar akidah berarti hanya sebatas pengetahuan. Sebab kalau akidahnya menghunjam di dadanya akan berbentuk menjadi akhlak yang baik. Makanya ada orang yang menuntut ilmu, alhamdulillah Pak, tapi sayang selama ini ilmunya hanya ada di kepala saja, belum terrealisasi dalam perbuatan. Berarti memang akidahnya yang belum menghunjam dan berakar ke hatinya. Sebab kalau akidah itu sudah menghunjam di dada, berakar di hati, pasti dia akan berubah menjadi akhlakul karimah. Kenapa Pak? Orang yang berakhlak buruk berarti rasa takutnya kurang, ya nggak Pak? Itu menunjukkan akan kurangnya akidah dia. Orang yang suka menggibah, orang yang suka judes sama orang, kalau ngomong nyakitin, berarti itu kan tandanya orang ini kurang rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia takutnya kepada Allah sempurna, dia tidak berani melakukan itu. Setiap ucapan dia muhasabah. Ucapan saya ini kira-kira menimbulkan keridhaan Allah apa enggak ya? Iya. Makanya kalau ada, sudah saya sebutkan tadi, kalau ada orang yang mengaku saya ikut salaf, tapi kok akhlaknya buruk, saya katakan ya berarti ada kekurangan dalam ittiba, ada kekurangan dalam akidah dia. Iya. Allahu a'lam. Bagaimana caranya supaya istiqomah dalam menjalani agama ini dan mengikuti manhaj salaf? Yang pertama, jangan putus dari duduk di majlis taklim yang diasuh para asatidzah yang kuat manhajnya dan kuat ilmunya, Pak. Iya. Dalam menuntut ilmu, jangan sampai moto antum melihat, wah ini cara menyampaikannya enak nih. Kalau ini monoton, gak enak. Jangan begitu antum dalam menuntut ilmu. Tapi antum harus lihat ini ilmiah apa enggak. Jangan hanya sebatas melihat, wah ini bisa ketawa. Ini kok nggak bisa ketawa. Waduh Pak, kalau antum seperti itu nuntut ilmunya susah. Jadinya kayak sebagian orang nuntut ilmu kayak konser tuh Pak. Jangan seperti itu. Yang kita inginkan dalam menuntut ilmu itu taksil. Taksil itu apa Pak? Betul-betul memahami dasar-dasar akidah. Kajian kitab kita perbanyak. Iya, itu yang kita inginkan ya akhwat Islam, azakumullah. Kajian manhaji yang sangat mendasar sekali. Yang kita harapkan begitu. Sebab akhwat Islam kalau cuma kajiannya ya gitu-gitu aja sih tidak akan memberikan kokohan pada ilmu, Pak. Maka dari itulah ya, jangan sampai lepas dari majlis ta'lim. Teruslah jaga semangat menuntut ilmu kita. Karena sudah saya sebutkan tadi ayatnya surat Ali Imran ayat 100. Allah mengatakan apa? Bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya, itu setelah Rasulullah sudah meninggal ada hadisnya. Artinya ini anjuran untuk terus-menerus mengkaji Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita terus-menerus mengkaji, Allah jamin orang tersebut tidak akan pernah kafir. Dia akan istiqomah insyaallah di atas manhaj salaf. Tapi kalau kita udah merasa kayaknya udah cukup deh nuntut ilmunya nih, saya udah pinter. Wah, kalau sudah seperti ini susah Pak. Orang yang sudah berhenti nuntut ilmu, tandanya dia akan mulai jadi orang bodoh. Setan akan mengajak dia. Teman-temannya pun bukan lagi penuntut ilmu. Akhirnya dia akan semakin jauh dari jalan salafus saleh. Nauzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Bagaimana konsep yang mudah dalam memahami suatu teks atau nas baik Quran maupun hadis? Karena ada istilah ayat tekstual dan ayat kontekstual. Apakah ada istilah itu? Karena salafnya sering dituduh hanya menggunakan ayat atau hadis tekstual saja, seakan-akan kita nggak paham usul fikih. Pak, ini sebetulnya syubhatnya orang liberal. Jadi Pak, saya akan berikan contoh apa sih makna teks dan konteks.
Kalau saya berkata kepada Bapak, saya melihat singa. Kira-kira yang Bapak pahami apa, Pak? Hah? Kalau saya berkata begini, saya melihat singa. Yang Bapak pahami apa, Pak? Singa di sini maksudnya apa? Ya binatang buas kan? Itu yang bisa kita pahami di awal pertama kali. Saya melihat singa. Berarti maksudnya singa binatang buas. Orang yang mengatakan, itu terlalu tekstual. Maksudnya singa itu artinya seorang lelaki yang hebat, yang Masya Allah. Ya, itu. Nah, kata mereka ini maksudnya dia kontekstual. Jadi menurut mereka, ya, orang yang mengatakan kalau ada saya melihat singa tadi, ya, kalau ada orang yang memahami singa artinya apa? Binatang buas, dianggap terlalu tekstual dia. Bayangkan, Pak, kalau seperti ini manhajnya dalam kehidupan sehari-hari, semua orang pasti akan memahami semua dengan tekstual dulu, nggak boleh kontekstual, nggak boleh. Kalau Bapak menyuruh ke anak, nak beliin ayam ke pasar sono, tahu-tahu pulang-pulang bawa kambing, Pak. Ketika ditanya, kamu nak kenapa kok bawa kambing, disuruh bawa ayam, beli ayam? Kata si anak, Pak, saya bukan tekstual, saya kontekstual. Saya memahami ayam itu ya binatang ternak, Pak. Ya saya beli semua binatang ternak. Ya Bapak pasti marah, bodoh kamu itu. Masa ayam sama dengan kambing? Iya. Kalau Bapak bilang ke anak, nah ambilin pulpen. Dia ambilnya pensil. Kata si anak, Pak, saya bukan tekstual, saya kontekstual. Bayangkan, Pak, kalau semua perkataan manusia dibawa kontekstual, orang akan memahami seenaknya. Ya enggak, Pak? Iya. Iya. Semua manusia dalam berbicara sehari-hari pasti yang diutamakan tekstualnya dulu. Harus itu, Pak. Ya. Bayangkan kalau antum punya pembantu selalu kontekstual. Payah itu udah. Ya. Mbak, nanti masak bayam ya? Ya, masakin kangkung. Aduh, ini kok kangkung sih, Mbak, bukan bayam. Ya, saya pahami sih bayam kan sayur. Gimana coba, Pak? Pusing juga kan? Nah, yang diinginkan oleh orang-orang liberal seperti itu, Pak. Iya. Ketika mereka menghadapi adapun orang yang mencuri, maka potonglah tangan mereka. Apa kata mereka? Sebetulnya maksud tujuannya bukan potong tangan, tapi maksud tujuannya gimana supaya orang yang kapok nggak mencuri. Bisa dikasih duit juga. Yang penting nggak mencuri kan. Coba bayangkan, Pak. Ini kontekstual namanya, Pak. Sementara kita memahami potong tangan, ya potong tangan. Yang Rasulullah lakukan ya potong tangan. Pas para sahabat tabiin, ya potong tangan. Bayangkan kalau nas-nas syariat dibawa ke kontekstual, hancur semua makna. Seenaknya orang akan ya memahami seenaknya, Pak. Ikhwatal Islam, azakumullah. Dan dari pemahaman kontekstual inilah, Pak, muncul yang disebut dengan batiniyah. Mereka batiniyah ini mengatakan apa? Ayat Al-Quran dan hadis itu ada makna yang lahir, ada makna yang batin. Dan makna yang batin yang mengetahui hanyalah para wali saja. Yang gak wali gak paham makna batin. Coba bayangkan, Pak. Ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikan salat. Salat itu secara lahiriah ya gerakan salat, tapi secara batin bukan itu maksudnya. Tuh kan? Hancur syariat Islam, Pak, seperti ini jadinya, Pak. Makanya apa? Kalau semua ulama usul fikih, kalau siapa saja yang belajar usul fikih mengatakan apa? Iya. Kewajiban kita adalah pahami nas sesuai dengan lahiriahnya dulu. Tidak boleh dipalingkan kepada makna lain kecuali dengan dalil.
Iya. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Cuma masalahnya banyak kaum muslimin belum belajar usul fikih. Jadi akhirnya mudah diombang-ambing, Pak. Iya, insyaallah bulan Oktober insyaallah di minggu ke-4 kalau nggak salah, ya kita mengadain daurah di Bekasi tentang kaidah-kaidah fikih. Ya 2 hari insyaallah. Saya lupa tanggalnya berapa. Ya saya ingin, Pak, ya mengadakan daurah-daurah seperti ini nih karena masyarakatnya harus diajarin, Pak, ilmu-ilmu alat. Tentang ilmu kaidah fikih, usul fikih, ilmu hadis, supaya mereka tidak mudah tertipu oleh orang-orang liberal dan orang-orang itu. Ya. Mereka berusaha untuk menggunakan kaidah-kaidah untuk mengelabui kaum muslimin yang mereka belum paham tentang ilmu alat tersebut. Sebetulnya penting antum-antum yang sudah alhamdulillah menuntut ilmu itu untuk paham ilmu usul fikih walaupun sedikit, pelajari supaya tidak tertipu. Iya. Setidaknya antum paham ilmu hadis, paham bagaimana belajar hadis, bagaimana para ulama supaya tidak tertipu. Nah inilah yang akan Islam azakumullah. Ya. Allahu a'lam. Jam berapa sekarang, Mas? Hah? Jam 6. Sampai jam berapa kita? 6:30. Benar nih, Pak, belum lapar nih ya. Masih betah nih ya. Semua kaum muslimin Ustadz menisbatkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana ia menjawab pengakuan mereka? Ya memang, Pak, yang namanya nama Ahlussunnah itu nama yang direbutkan, Pak. Semua orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Semua orang. Karena lawan Ahlussunnah wal Jamaah artinya apa? Hah? Ahlul furqah wal bid'ah. Nggak ada yang mau disebut kayak gitu. Fir'aun merasa dirinya sesat nggak, Pak? Iya, Fir'aun nggak merasa dirinya sesat kok. Allah mengatakan dalam surat Ghafir tuh ya, menghikayatkan perkataan Fir'aun. Qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Lihat, Pak, Fir'aun tidak merasa dirinya sesat. Dia bahkan menganggap yang saya pandang ini baik. Saya ini membimbing kepada kebaikan loh. Makanya kan di dunia ini tidak pernah ada orang yang mengatakan saya merasa paling sesat sendiri. Ada nggak, Pak? Iya. Semua orang pasti semua orang pasti merasa yang paling benar. Itu fitrah. Kadang ada orang datang kepada Bapak dan berkata, kamu itu jangan merasa paling benar sendiri ya. Iya. Sampean jangan merasa paling benar sendiri ya. Bapak ngomong ke dia, kamu ngomong gitu ngerasa benar gak? Ya benar sih. Ya udah, kamu juga ngerasa benar kok. Jadi, Pak, ya, kalau semua kelompok mengatakan saya Ahlussunnah, mereka mengatakan Ahlussunnah, cuma kan sebatas pengakuan nggak cukup. Iya. Ahlussunnah itu bukan pengakuan, Ahlussunnah itu akidah, manhaj. Siapa yang sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dialah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan siapa yang tidak sesuai akidah dan manhajnya dengan Rasulullah dan para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dia bukan Ahlussunnah walaupun dia mengaku dirinya Ahlussunnati wal Jamaah. Nah ini, akhi, tapi antum jangan berkata kamu itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, sesat kamu. Wah, marah lah, apa digituin. Tata cara dakwah seperti ini nggak sesuai dengan akidah dan manhaj salaf. Dakwahi manusia supaya mereka
mengenal kebenaran dulu. Iya. Dakwahi mereka supaya mereka tahu tentang hidayah. Bukan kita sesat-sesatin dulu, kamu sesat. Ya, kamu ini, waduh, orang lari duluan tuh Pak kalau seperti itu tata cara dakwahnya. Iya. Ingin bertanya tentang hadis dhaif. Seperti apakah perselisihan ulama tentang hadis dhaif yang berkaitan dengan fadhail amal? Jadi begini Pak, fadilah amal itu artinya keutamaan amal. Barang siapa yang melakukan ini maka pahalanya gini. Begitu Pak. Nah, terjadi perselisihan para ulama, apakah hadis dhaif bisa dipakai dalam fadilah amal atau tidak? Pendapat yang kuat bahwa pertama, hadis lemah yang walaupun itu ringan itu hanya menghasilkan keraguan. Bapak tahu tidak Pak, dalam ilmu usul, dalam ilmu hadis, seorang perawi yang lemahnya ringan dan paling ringan itu kapan? Ketika disifati fulan sayyi'ul hifadz, buruk hafalan. Itu ringannya paling ringan, lemahnya paling ringan sudah. Kapan disebut buruk hafalan, Pak? Kata Ibnu Hajar, disebut buruk hafalan alla yatarajjah janibu shawabihi ala janibi khata'ihi. Sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Jadi benar dan salahnya sama-sama seimbang. Kalau benar dan salahnya sama-sama seimbang, menghasilkan apa Pak? Keraguan. Sedangkan keraguan diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditinggalkan. Rasulullah bersabda apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Berarti sebetulnya hadis dhaif itu Pak menghasilkan keraguan. Maka harus tinggalkan. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Namun dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa orang yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif itu ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak boleh sangat lemah. Yang kedua, tidak boleh diyakini itu sunnah. Yang ketiga, tidak boleh dimasyhurkan. Cukup buat dirinya sendiri. Al-Imam Ali Al-Qari Syekh seorang alim ulama mengatakan bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal kalau pokok amal itu ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Tapi keutamaannya ditunjukkan oleh hadis dhaif. Contoh misalnya tentang siwak. Bersiwak ditetapkan oleh hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau ada hadis dhaif yang menyebutkan tentang keutamaan bersiwak, boleh diamalkan tidak Pak? Boleh, karena bersiwak itu memang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu maksudnya, ya. Allahu a'lam. Bagaimana sikap akidah salaf dalam menyikapi bahwa bumi itu datar? Apakah ada dalil yang sahih? Pak, salafus saleh itu selalu menghindari permasalahan yang tidak menimbulkan amal. Masalah-masalah yang tidak menimbulkan amal mereka jarang dibahas oleh mereka. Karena kanu yakrahunal masail la tuaddi ilal amal, kata para ulama. Dahulu salafus saleh tidak menyukai masalah-masalah yang tidak menimbulkan amal. Maka pembahasan-pembahasan yang tidak menimbulkan amal udahlah, gak usah kita perbanyak dan perdalam. Yang kedua, tentang bumi datar sendiri memang Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Risalatul Arash menyatakan annal ardu qurawiyatun bil ijma', bahwa bumi itu bulat menurut ijma' para ulama. Namun Syekh bin Baz punya pendapat bahwa bumi itu datar. Ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi Pak, kita nggak usah pusing mikirin itu.
Yang kita pikirkan kita masuk surga apa enggak, itu aja udah. Ya. Yang kita pikirkan bagaimana mensyukuri nikmat yang ada di bumi ini. Sholat, zakat, puasa, itu yang kita pikirkan. Sekarang cuma memperdebatkan itu. Sementara sebetulnya kalau membahas itu tidak menghasilkan amal apa-apa. Ya. Itu tidak sesuai dengan manhaj salaf ya akhul Islam azakumullah ya. Ya. Saya baru pertama kali ini ikut rihlah Ustadz. Saya baru tahu arti salaf. Apa itu manhaj salaf? Bagaimana caranya saya mempunyai pekerjaan agar sibuk bisa hijrah ke manhaj salaf. Apabila perlahan-lahan atau drastis dalam menjalankan akidah salafi ini seperti isbal dan lain karena takut dianggap aneh. Iya Pak, yang penting Bapak kuatkan dulu akidah. Fahami terus tentang apa itu syirik, apa itu tauhid. Iya, amalkan sesuai kemampuan dulu. Terus yang terpenting ada niat yang paling kuat di hati. Saya ingin mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Saya ingin wafat di atasnya. Kuatkan dulu keinginan kita. Kemudian kuatkan akidah kita. Sambil terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Makanya dalam masalah berdakwah salafus saleh itu enggak kaku, Pak. Salafus saleh itu ya ketika berdakwah tidak menginginkan orang tuh langsung salabim berubah, enggak. Iya, dikit-dikit dulu. Kuatkan dulu akidah, terus. Iya, makanya Rasulullah SAW 13 tahun di kota Mekah berdakwah tentang apa? Tauhid. Setelah hijrah ke Mekah baru turun ayat-ayat hukum. Ya perintah puasa, perintah haji, perintah-perintah yang lainnya. Bahkan arak saja baru diharamkan kapan? Di Madinah. Ya. Nah ini makanya kita dalam berdakwah tidak tergesa-gesa. Yang jelas kita berusaha untuk menguatkan dulu akidah dia. Sebab ketika akidah sudah kuat, cinta kepada Allah sudah kuat, dengan sendirinya dia berubah. Sebagaimana dahulu antum kan? Antum dulu pertama-tama ikut, ya begitulah. Tidak langsung kan Pak? Dikit, ya Masya Allah, pelajari. Setelah betul-betul yakin ini benar, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, maka demikian pula kita kepada manusia ya akhi. Jangan antum ya ketika melihat ada orang yang baru ngaji isbal langsung diplototin, yang ngelihat hantu, nggak boleh Pak. Antum harusnya mikir, antum dulu juga begitu sama. Ya, sekarang kita berpikir bagaimana dia senang dulu kepada sunnah ini, senang dulu kepada akidah salafus saleh, senang dulu dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nanti insya Allah sedikit demi sedikit lah, ya dikuatkan hatinya. Mudah-mudahan dia dengan seperti itu kokoh insya Allah. Bolehkah kita menolong orang yang terlibat hutang banyak tapi orang berhutang itu masih ada mobil dan rumah? Ajib. Pak, kalau dia punya mobil dan rumah tapi dia banyak hutang, nolongnya begini. Mas, kamu kan punya mobil, punya rumah, mobilnya jual aja. Nolongnya begitu. Ya. Mobilnya jual aja buat bayar utang. Jangan sampai itu ya hutang itu kamu bayar pada hari kiamat, Mas. Aduh gimana ya, saya kan butuh sama mobil. Ya betul sih, kamu butuh sama mobil, tapi kamu butuh kepada keselamatan di hari kiamat, lebih butuh lagi loh. Hendaknya kamu ya berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Qanaah lah. Ya, mobil kan Masya Allah, berapa sih utang kamu kalau dijual? Ya kalau saya jual mobil saya belum ketutup, ya nggak apa-apa, nggak ketutup semuanya, yang penting bagaimana. Tapi kan mobil saya ini mata pencarian saya. Wah ini beda lagi. Ya, saya dapat pencarian dari mobil ini. Ya,
Dari mana lagi saya cari duit? Wah, kalau seperti itu ya udah, mungkin kita coba cari solusi-solusi, Pak. Iya, yang jelas memang membantu seorang muslim yang kesusahan tuh amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allahu a'lam. Apa ada dalil yang menyebutkan bahwa warna baju muslimah harus gelap, Ustaz? Iya. Memang sih kalau kita lihat riwayat-riwayat yang sahih demikian. Seperti riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa para sahabiat ketika keluar rumah mereka ya seakan-akan kepala mereka kepala gagak. Gagak warnanya apa, Pak? Hitam. Walaupun ada riwayat bahwa Aisyah pernah memakai ya baju muwarradah itu yang dicelup dengan warna wardah itu ros, itu kemerah-merahan. Berarti merah boleh, asal merahnya jangan yang mencereng gitu, Pak ya, yang sangat mencolok nggak boleh, karena itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat bahwa sebagian sahabiat ada yang pakai hijau, ada yang pakai biru, nggak apa-apa. Iya. Cuma kalau misalnya bajunya warna-warni jadi indah gitu, ini nggak boleh. Karena itu namanya hiasan. Sedangkan Allah mengatakan wala yubdina min zinatahun. Janganlah para wanita memperlihatkan hiasannya. Perhiasan di sini semua maksud masuk padanya yang sifatnya perhiasan, yang dia menjadi cantik dengannya. Maka tidak diperbolehkan. Iya. Ya. Ini ada. Jika kita mengenakan baju warna gelap, apakah tidak menjadi syuhroh? Syuhroh itu harus sesuai dengan syariat. Tidak syuhroh itu sesuai syariat, Mak. Sekarang, kalau ibu-ibu berada di suatu tempat yang di situ telanjang semua, kemudian dia pakai jilbab muslimah, jadi syuhroh juga kan? Nah, terus mau jadi telanjang, gak mungkin kan? Iya. Sekarang kalau ibu-ibu berada di suatu tempat yang di situ jilbabnya jilbab gaul gitu, Pak, ya, yang jilbabnya ada yang kayak rambut, ada yang ikat sana sini udah pusing dah gitu lah. Iya, yang memperlihatkan kecantikannya. Kemudian ibu pakai jilbab yang syar'i, pasti jadi syuhroh tuh di tengah-tengah itu. Kalau seperti itu, jangan jadikan patokan. Patokan kita sesuai syariat atau tidak. Kalau kita menjadi masyhur oleh manusia karena sesuai syariat, alhamdulillah. Daripada masyhur nggak sesuai syariat. Ya. Itu ya akal Islam azakumullah wa yakum. Kalau antum cingkrang di tengah-tengah orang yang musbil, syuhroh jadinya. Jadi nggak boleh. Jangan, tetap. Ya. Jadi masyhur dong Ustadz. Iya, masyhur dengan sesuai sunnah. Bagus itu. Iya. Ustadz tadi mengatakan ada manusia yang berubah setelah masuk manhaj salaf. Ada manusia yang berubah setelah masuk manhaj salaf. Ya sudah saya sebutkan tadi. Orang yang ikut manhaj salaf pasti berubah. Kalau betul-betul ngikutnya benar-benar ikut gitu, Pak. Ya, dengan hatinya, keyakinan dan yang lainnya. Itu yang saya alami, Ustadz. Berusaha menjadi lebih baik tapi terlihat berubah dan terlihat berubah dan malah terlihat buruk di lingkungan. Iya, karena Bapak berada di lingkungan yang buruk. Ketika masyarakat terbiasa dengan maksiat, terbiasa dengan yang tidak sesuai dengan sunnah, orang yang ikut sunnah jadi buruk di mata mereka. Maka yang seperti ini bukan jadi apa? Patokan. Iya. Sejak ikut manhaj salaf saya membatasi diri keluar rumah sebagai seorang muslimah. Kenapa membatasi diri? Manhaj salaf tidak menyuruh membatasi diri kok. Bergaulah dengan pergaulan yang baik, tapi tetap berusaha untuk mewarnai, mengajak mereka kepada apa? Kebaikan. Adapun setelah ngaji kok nggak mau lagi gaul, dijauhi orang-orang, ya nggak bagus itu.
Tetaplah bergaul, tetap senyum kepada mereka, tetap ini ya. Kalau misalnya ada PKK, apa PKK tuh? Persatuan Kembang Kadu, apa sih? Ya. Misalnya ada kegiatan masyarakat yang sifatnya positif, ikut aja nggak apa-apa. Tapi kalau di situ ada acara-acara maksiatnya, jangan ikut. Selama itu adalah sifatnya bermanfaat di masyarakat, ikut aja, kenapa? Jangan setelah ikut manhaj salaf jadi apa? Gak mau lagi bergaul. Ini sebuah persepsi yang salah tentunya. Sebelum saya aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di RT dan sekolah anak, termasuk ikut arisan RT dan sekolah anak 1 bulan. Sekarang saya nyaris tidak pernah datang lagi. Kenapa? Kenapa nyaris tidak pernah datang? Aneh. Iya. Ya karena mereka nggak sesuai syariat. Ya justru itu kesempatan kita, ladang untuk apa? Berdakwah, ngikut supaya mereka ini loh, saya ikut manhaj salaf ini semakin baik akhlaknya, semakin senyumnya lebar, bukan senyum pesoden tapi ya, tapi berusaha untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya, semakin baik akhlaknya. Sebuah kesalahan ibu. Kalau ibu ikut manhaj salaf malah membatasi diri, malah nggak mau ikut dengan kegiatan RT dan yang lainnya. Salah. Sekarang kegiatan RT itu apa? Bukan menggibah kan? Bukan acara ngerumpi kan? Kalau arisan nggak masalah. Para ulama mengatakan arisan boleh. Tapi bagaimana kita mewarnai? Ya, bagaimana kita mewarnai? Kita memberikan masukan yang baik. Ya. Yang tadinya arisan diwarnai dengan ngerumpi, gibah, coba kita tarik supaya isinya kajian, kan bagus. Ya, jadi salafus soleh itu tidak mengajarkan orang eksklusif. Kata Rasulullah SAW, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Tuh lihat, Nabi mengatakan begitu. Nabi menganjurkan kita bergaul dengan manusia dalam perkara yang baik. Kenapa? Salah besar berarti ibu, persepsi ibu selama ini. Ya ibu udah ngaji salaf berarti nggak boleh apa? Enggak bergaul lagi. Salah besar. Iya. Cara sholat yang khusyuk gimana ya Ustadz ya? Sekarang jam berapa Pak? Hah? Apa? 65? 25. Oh, baik. 5 menit lagi ya? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir atau masih ada yang pertanyaan terakhir ini. Cara sholat yang khusyuk. Sebetulnya kata Ibnu Qayyim, kunci khusyuk itu ada pada takbiratul ihram. Bapak ketika mengucapkan Allahu Akbar artinya apa Pak? Allah Maha Besar, Allah yang paling besar. Kata beliau, siapa yang hatinya membesarkan Allah pasti khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena hatinya kurang membesarkan Allah. Kalaulah Allah itu agung di hati-hati kita, kalaulah Allah besar di hati-hati kita, pasti kita akan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kurang pengagungan kita kepada Allah, kurang pula kekhusyuan kita. Yang kedua, Pak, berusaha kita memahami bacaan-bacaan yang kita ucapkan. Berusahalah. Ya, supaya apa? Supaya kita ngikutin. Kita baca alhamdulillah rabbil alamin, tahu paham artinya apa. Ketika kita ruku subhana rabbil azim wa bihamdi, kita berusaha untuk memahami makna-maknanya. Sehingga dari situ kita paham, oh Masya Allah. Iya. Nah itu Pak. Pertanyaan terakhir. Ustadz pernah mengatakan bahwa tidak boleh mempelajari Al-Quran hadis secara otodidak. Betul, jangan Pak. Mohon penjelasan lebih lanjut bagaimana kalau kita mempelajari buku-buku yang sudah dilengkapi dengan penjelasan. Pertama, membaca buku itu penting, tapi duduk di majlis taklim yang diasuh oleh para asatidzah yang kuat keilmuannya pun sangat penting. Jadi Bapak gabungkan dua metode tadi. Iya.
Sebab kalau Bapak hanya baca buku, Bapak akan mengandalkan pemahaman Bapak. Yang kedua, mengandalkan cetakan buku yang bisa jadi terjemahannya salah. Maka dari itulah penting, Pak, belajar buku ke para ulama, kepada para asatidzah yang memang kuat keilmuannya. Ustadz, kita kaji yuk, kita apa? Sahih Bukhari. Biar Ustadz itu langsung mengambil dari syarah para ulama. Bacakan kepada mereka, berkata Imam Bukhari, berkata ini. Jadi kita tahu, oh Masya Allah, ini dia pemahaman. Terus kemudian kalau Bapak mau beli buku pun juga harus pilih-pilih, konsultasi. Mana pustaka yang memang bagus, mana yang tidak bagus. Karena nggak semua pustaka yang menerbitkan buku itu bagus, Pak. Saya pernah melihat ya sebuah terjemahan kitab I'lamul Muwaqqi'in, diterbitkan sebuah pustaka. Saya baca terjemahannya ngaco, ampun Anda, Pak. Iya, nggak layak untuk dibaca. Coba bayangkan kalau orang membaca buku itu, akhirnya akan memahami sesuai dengan yang dia baca, kan Pak? Dan pemahaman dia akan salah dari asalnya, apa? Terjemahannya yang salah. Makanya Bapak konsultasi. Yang saya rekomendasi pustaka Imam Syafi'i, bagus terjemahannya. Pustaka Ibnu Katsir, bagus terjemahannya. Pustaka Darus Sunnah, bagus ya terjemahannya. Ya, dan ada beberapa pustaka yang lain saya tidak hafal. Ya. Itu insya Allah mereka betul-betul hati-hati di dalam masalah penerjemahan dan melalui proses-proses yang bagus. Ya. Wallahu a'lam. Semoga yang kita pelajari pagi hari ini akhwal Islam azakumullah wa iyyakum bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Kebenaran semuanya dari Allah dan kesalahan itu berasal dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.